Halo semuanya, buat kalian yang sering nyetir di sekitar Jabodetabek, pasti ngerasa ada yang aneh deh belakangan ini. Iya kan? Kok SPBU Shell banyak yang kosong ya? Nah, di sini kita bakal coba kupas tuntas apa sih sebenarnya yang terjadi di balik misteri pompa kosong ini. Nah, ini nih pertanyaan yang kayaknya ada di kepala semua orang yang pakai Shell. Udah niat mau ngisi bensin, pas nyampe malah disambut plang, maaf bahan bakar habis. Bikin bingung kan? Jadi ada apa sih sebenarnya? Oke, biar jelas, kita lihat dulu deh situasinya di lapangan kayak gimana. Separah apa sih sebenarnya kelangkaan ini? Jadi, ini tuh bukan cuma satu atau dua pom bensin aja loh, tapi benar-benar meluas di seluruh Jabodetabek. Nah, yang bikin makin aneh, di Jawa Timur katanya aman-aman aja. Ini nih petunjuk pertama kita. Kayaknya masalahnya bukan dari pusatnya Shell di luar negeri, tapi ada sesuatu yang terjadi di sini secara lokal. Oke, kita udah lihat situasinya. Sekarang pertanyaannya, kenapa bisa begini? Ternyata biang keroknya itu satu dokumen penting yang nyangkut. Yep, ini dia nih akar masalahnya. Jadi, izin impor BBM Shell buat tahun 2026 itu ternyata masih dievaluasi sama Kementerian ESDM. Belum keluar. Nah, tanpa izin itu, ya jelas, keran impornya ditutup rapat. Nggak ada bensin yang bisa masuk. Tapi, tunggu dulu. Kenapa izinnya bisa ketahan? Apa cuma karena birokrasi yang lelet? Kayaknya nggak sesimpel itu. Ternyata ada cerita lain di baliknya. Nah, disinilah ceritanya jadi makin seru. Percaya atau enggak, penyebab pom bensin Shell kosong hari ini itu akarnya ada di kejadian akhir tahun lalu. Jadi ceritanya gini, waktu akhir 2025 kan sempat ada kelangkaan BBM juga tuh. Nah, pemerintah minta perusahaan swasta, termasuk Shell, buat beli stok darurat dari Pertamina. Tujuannya biar pasokan stabil. Tapi, menurut pemerintah, respons Shell waktu itu dianggap lambat. Nah, kata lambat inilah yang jadi kunci. Gara-gara respon yang dianggap lambat itu, izin impor mereka buat tahun 2026 sekarang jadi dievaluasi. Oke, biar adil, kita coba dengar langsung dari sisi pemerintah ya. Gimana sih pandangan mereka soal evaluasi ini? Nah, ini kutipan langsung dari Pak Laude Sulaiman, Dirjen Migas. Wah, ini sih penegasan langsung ya. Jadi jelas banget kalau evaluasi izin ini benar-benar nyambung sama tindakan Shell tahun lalu. Bukan sekedar spekulasi, ini pernyataan resmi dari pemerintah. Tapi ada satu hal penting nih yang perlu kita garis bawahi. Walaupun izinnya ditahan, kelihatannya pemerintah bukan mau menghukum Shell dengan cara motong jatah impor mereka. Jadi masalahnya ini bukan soal berapa banyak bensin yang boleh mereka bawa masuk, tapi lebih ke soal kapan izinnya bakal dikasih. Malah, kalau kita lihat data, total kuota impor buat SPBU swasta di tahun 2025 itu naik 10% dibanding penjualan 2024. Dan 2026 katanya bakal mirip-mirip. Angka ini makin ngegasin kalau isunya bener-bener soal waktu, soal kapan izinnya keluar, bukan soal jumlah kuota yang dipotong. Oke, tadi kan dari sisi pemerintah. Sekarang gimana dong tanggapan dari Shell sendiri? Kita lihat yuk apa kata mereka. Nah, ini pernyataan resmi dari Presiden Direktur Shell Indonesia. Kalau kita baca, jawabannya diplomatis banget ya. Nggak ada tuh singgungan soal respons lambat. Mereka cuma bilang, lagi koordinasi sesuai prosedur. Ini sih jawaban korporat yang super hati-hati. Mungkin biar nggak makin panas situasinya. Oke, jadi kalau kita simpulkan, kita sekarang tahu kenapa pom bensin Shell pada kosong. Itu karena izin impornya ketahan, dan izinnya ketahan karena evaluasi pemerintah soal respons mereka di masa lalu. Tapi, yang kita semua belum tahu jawabannya adalah kapan bensinnya ada lagi. Nah, ini yang masih jadi misteri besar. Dan pada akhirnya, buat kita semua yang nyetir, cuma satu pertanyaan ini yang penting kan? Kapan pompanya bakal ngalir lagi? Dengan izin yang statusnya masih abu-abu dan gak ada jadwal yang jelas, satu-satunya hal yang pasti ya cuma ketidakpastiannya. Jadi ya untuk sekarang kita cuma bisa nunggu dan lihat.